Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar ayah bunda? Semoga senantiasa kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa cuci tangan di air yang mengalir. Dan dimohon ayah bunda mendampingi dalam melaksanakan pembelajaran ya. Sebelum kita mulai, kita persiapkan dulu peralatan tulisnya. Yuk kita mulai ya. Sebelum itu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 4 SD, tema 3, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1. Nah, ini kita siapkan ya bukunya. Nah, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam nih anak-anak yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Simak Bu Rahma ya nak. Nah, nih lihat burung cendrawasih ya anak-anak ya. Yuk kita amati dulu nih bentuknya. Nah, nanti anak-anak bisa tuh buat pertanyaan tentang cendrawasih. Nah, nanti sebelum membuat pertanyaan, dengarkan penjelasan Bu Rahma dulu ya. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot pada Papua ini memiliki warna bulu yang sangat indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh sayap atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penadah untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur nih anak-anak. Nah, burung cendrawasih matikawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Wah, mewah banget ya anak-anak ya. Nah, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam pemburuan dari penangkap liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan ya anak-anak, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masih dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah, anak-anak, selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan ya yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Simak penjelasan Bu Rahma ya, anak-anak. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Nah, dengerin ibu ya untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Nah, kupu-kupu
termasuk dalam kelompok serangga nih anak-anak. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun. Selama 2 sampai dengan 3 minggu, setelah beberapa waktu kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah bagi petani dan orang pada umumnya. Kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lainnya. Nah, ada kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua nih anak-anak. Ada juga kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Serta ada kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan. Wah, banyak ya macam-macam kupu-kupu. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik, perhatiannya banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya nih anak-anak. Nah, nanti anak-anak bisa nih bercerita apa sih manfaatnya kupu-kupu. Nanti bisa belajar bersama dengan orang tuamu ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak di rumah kita berkreasi yuk. Kamu kan telah mengetahui nih tentang manfaat pentingnya hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta nih untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah salah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut nih anak-anak. Poster berisi informasi tentang pertama, nama hewan dan ciri-ciri khususnya. Yang kedua, habitat hewan, pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi nih anak-anak, bebas mau milih yang mana. Yang ketiga, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitar. Nah, yang keempat, keberadaan hewan saat ini penyebab hewan menjadi langka. Jika memang hewan pilihanmu itu langka ya anak-anak. Yang kelima, ajak berupaya untuk menjaga kelestarian hewan. Nah, yang keenam, kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dalam kalimat yang efektif. Nah, kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak jauh yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin. Kamu bisa menambahkan gambar ilustrasi atau foto hewan pilihanmu. Kamu bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu dan kemudian dipajang di sekitar sekolah sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Nah, selamat bekerja ya anak-anak ya.